Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Maliha, NIM 7211419066 dari Rombel Akuntansi D 2019. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 9 mengenai keamanan informasi. Yang pertama, kebutuhan organisasi dan pengendalian. Jadi, di sini menjaga keseluruhan sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik itu sumber daya fisik maupun virtual. Penjagaan keamanan ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran, serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi sebuah gangguan. Pemerintah Amerika Serikat menerapkan pencegahan dan pengendalian melalui Patriot ITC dan Office of Homeland Security. Yang kedua, keamanan informasi. Keamanan informasi ini digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan, baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas komputer, dan personal. Jadi, tujuan keamanan informasi ini yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Manajemen keamanan informasi adalah aktivitas untuk menjaga sumber daya informasi tetap aman, sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis. CIO adalah orang yang tepat untuk memikul tanggung jawab atas keamanan informasi. Jabatan Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan digunakan untuk individu dalam organisasi yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan. Yang ketiga adalah manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 tahap. Yang pertama ada ancaman, resiko, kebijakan keamanan informasi, dan pengendalian. Manajemen resiko ini untuk menggambarkan pendekatan di mana keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan resiko yang dihadapinya. Tolak ukur keamanan informasi adalah tingkat keamanan yang disarankan dan menawarkan perlindungan untuk gangguan yang tidak terotorisasi. Keempat, ancaman. Jadi ancaman ini ada ancaman internal dan juga ancaman eksternal. Ancaman internal ini mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerjaan temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis sekalipun. Sedangkan ancaman eksternal ini mencakup orang atau lembaga di luar ancaman internal. Potensinya tidak seserius ancaman internal. Kemudian ada tindakan kecelakaan dan yang disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan yang disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam ataupun di luar perusahaan. 5. Jenis ancaman. Jadi jenis ancaman ini ada virus, worm, Trojan horse, adware, dan juga spyware. Selanjutnya adalah manajemen resiko. Jadi di sini sebagai satu atau dua strategi untuk mencapai keamanan informasi. Pendefisian resiko terdiri atas 4 langkah. Yang pertama ada identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. Yang kedua menyadari resiko. Yang ketiga menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu menganalisis kelemahan perusahaan. Kebijakan keamanan informasi. Di sini ada 5 fase. Fase yang pertama, inisiasi proyek. Di sini itu tim akan menyusun kebijakan keamanan yang akan membentuk. Kemudian fase yang kedua yaitu penyusunan kebijakan. Di sini tim akan berkonsultasi dengan semua pihak yang terlibat untuk menentukan kebutuhan kebijakan baru. Sedangkan fase yang ketiga yaitu konsultasi dan kebutuhan. Di sini tim proyek berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Kemudian fase yang keempat ada kesadaran dan edukasi. Di sini dilakukan program pelatihan, di mana program pelatihan ini dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Sedangkan fase yang kelima yaitu penyebar luasan kebijakan. Di sini kebijakan disebarluaskan ke seluruh unit organisasi, di mana dalam setiap unit organisasi itu kebijakan ini akan dilaksanakan. Ke-10 ada pengendalian. Jadi pengendalian adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut benar-benar terjadi. Sedangkan untuk pengendalian teknis adalah
pengendalian yang menjadi satu dari dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Pengendalian akses. Yang pertama adalah identifikasi pengguna, di mana di sini mengidentifikasikan diri dengan cara memberikan sesuatu yang diketahui. Kemudian ada autentikasi pengguna. Di sini itu memverifikasi hak akses dengan cara memberikan sesuatu yang dimiliki. Kemudian yang terakhir adalah otorisasi pengguna. Di sini setelah melakukan identifikasi pengguna dan autentikasi pengguna, maka akan mendapatkan otorisasi untuk memasuki tingkat penggunaan tertentu. Firewall. Jadi, cara pendekatan keamanannya itu menyediakan kata sandi kepada mitra dagang yang memungkinkannya memasuki jaringan internal dari eksternal. Sedangkan fungsi dari firewall ini sebagai penyaring atau penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut ke dan internet. Kemudian jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama ada firewall penyaring paket, merupakan router adalah jaringan yang mengarahkan aliran lalu lintas jaringan. Sedangkan yang kedua ada firewall tingkat sirkuit, merupakan peningkatan keamanan dari router. Dan yang ketiga adalah firewall tingkat aplikasi. Di sini itu berlokasi di antara router dan komputer yang menjalankan aplikasi tersebut. Selanjutnya pengendalian. Yang pertama ada pengendalian kriptografis. Di sini itu data informasi yang disimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi. Kemudian kriptografis yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematis. Kemudian yang kedua ada pengendalian fisik. Di sini itu peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruangan komputer. Kemudian meletakkan pengendalian fisik pada tempatnya. Teknologi telah banyak digunakan untuk mengamankan suatu informasi. Tapi pengendalian teknis itu merupakan pengendalian yang dikenal sebagai cara terbaik untuk keamanan. Selanjutnya ada pengendalian formal dan juga pengendalian informal. Jadi pengendalian formal ini mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Sedangkan pengendalian non-formal itu mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta pembangunan manajemen. Mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Jadi ketiga pengendalian mengharuskan biaya karena bukanlah merupakan praktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian daripada biaya yang diharapkan dari resiko yang akan terjadi. Selanjutnya yang ke-11 yaitu dukungan pemerintah dan industri. Di sini contoh-contoh dukungan pemerintah dan industri. Yang pertama ada BS 7799 milik Inggris, kemudian ada BSIT Baseline Protection Manual, yang ketiga ada COVID, yang keempat ada GAPS, yang kelima ada IFS Standard of Good Practice. Selanjutnya yang 12 yaitu peraturan pemerintah. Di sini contoh dari peraturan pemerintah adalah standar keamanan komputer pemerintah milik Amerika Serikat. Kemudian ada undang-undang anti terorisme, kejahatan dan keamanan Inggris. Yang ke-13 ada sertifikasi profesional. Di sini ada 3. Yang pertama ada Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Yang kedua ada Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional. Dan yang ketiga adalah Institut SANS. Yang ke-14 adalah manajemen keberlangsungan bisnis. Di sini ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Ada 3. Yang pertama ada rencana darurat, dan yang kedua ada rencana cadangan, dan yang ketiga ada rencana catatan penting. Sedangkan dalam rencana yang kedua atau rencana cadangan ini terdapat 3 jenisnya. Yang pertama ada redundansi, yang kedua ada keberagaman, dan yang ketiga ada mobilitas. Yang ke-15 yaitu meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis ini merupakan salah satu bidang penggunaan komputer, di mana kita dapat melihat perkembangannya secara besar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.